Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 2020311067 kelas B Informatika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu atau mata kuliah yaitu Hendra Jatnika, Estetikkom, M.Com. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang UI interface buatan saya sendiri dan ragam dialognya. UI interface saya itu tentang pendaftaran calon mahasiswa baru di 2003-2004, calon mahasiswa baru ITPLN. Nah, langsung saja ke UI-nya. Nah, saat pendaftar atau calon mahasiswa baru memasuki link pendaftarannya ya, akan disuguhi atau langsung ada ucapan selamat datang di awalnya. Nah, saya menggunakan background ini supaya lebih terlihat tulisan ininya, dan background belakangnya itu tentang profile video ITPLN yang ada di YouTube yang sudah ada. Nah, supaya lebih menarik dan si pendaftar itu bisa lebih mengetahui semenarik apa kampus kita ini, kampus ITPLN. Nah, setelah itu si pendaftar bisa lanjut dengan mencet ini dan akan langsung ke slide selanjutnya. Oh ya, saya menggunakan interface formulir dengan slide ya, supaya lebih beban informasinya lebih gampang diserap oleh pendaftar atau calon mahasiswa baru. Nah, di sini ada pemberitahuannya, itu ini adalah formulir pendaftaran ITPLN mahasiswa baru 2023 atau 2024. Nah, pengisian langsung diberitahu ini adalah pengisian biodata. Setelah itu bisa lanjut. Nah, yang pertama-tama diisi dalam biodata. Nah, ada NISN, yaitu nomor induk siswa nasional. NISN itu ya sudah kita punyai sejak SD, SMP, SMA. Nah, itu harus dicantumkan karena supaya pihak administrasinya bisa mengetahui NISN yang sudah ada di kementerian yang punya pendaftarnya. Nah, lalu ada nomor induk keluarga. Nomor induk keluarga juga penting karena ini untuk mengelompokkan di pihak administrasinya lebih gampang. Nah, di sini UI-nya itu lebih gampang karena si pendaftar itu bisa lanjut terlebih dahulu kalau sudah lanjut, atau jika masih ada keraguan atau kurang tepat di pengisian NISN atau lainnya, diberi tombol sebelumnya dan bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, setelah nick-nya sudah benar dimasukkan, tinggal pencet lanjut saja. Nah, lanjut kita ke nama pengisian nama lengkap. Nama lengkap harus harus benar karena itu akan didaftarkan atau diregistrasikan dengan nama kita, jadi harus benar. Di sini saya menggunakan sistem ketik sama seperti NISN dan NIK supaya lebih gampang, lebih leluasa pendaftar atau calon mahasiswa baru mengisi biodatanya. Karena jika harus menggunakan pilihan dan lain-lain pasti akan kesusahan. Nah, saya juga sudah memberi catatan wajib diisi dengan lengkap dan benar supaya siswa itu atau pendaftar itu tidak salah-salah. Nah,
Lanjut, setelah itu ke jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga sangat penting karena di pihak administrasinya juga akan bisa mengelompokkan yang mana laki-laki, yang mana perempuan saat nanti menjadi mahasiswa baru atau sudah menjadi mahasiswa baru. Nah, tanggal lahir juga saya sudah dengan gampang memberi UI-nya, yaitu dengan day dan month and years. Ini memudahkan pengguna agar tidak mengetik lagi, tinggal masukkan saja angka tanggal lahirnya dan langsung lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini sudah ada hintnya atau bantuannya. Ini days, ini day tanggal harinya, dan month bulannya, dan years tahunnya. Lanjut ke email pribadi. Nah, di sini saya masuk interface-nya itu saya beri bantuan agar si pengguna itu tahu email itu yang seperti apa, atau si pengguna itu belum pernah membuat email. Harus jadi kalau dia tidak mempunyai email, harus membuat email terlebih dahulu, mau Gmail, Yahoo, email, dan lainnya. Nah, dan beri bantuan seperti ini. Example my name at example.com. Nah, harap diisi email pribadi itu karena teknologinya yang sudah semakin maju. Sekarang pun email itu sudah sering dipakai karena untuk pemberitahuan. Jadi sangat penting untuk mengisi email pribadi untuk pengetahuan lebih lanjut. Nah, setelah itu lanjut ke slide selanjutnya, yaitu nomor handphone. Nomor handphone pribadi. Nomor handphone juga sangat penting karena jika ada apa-apa, pihak dari kampus atau administrasinya bisa menelepon kita lewat nomor handphone pribadi kita. Lanjut. Nah, di sini ada nama wali atau orang tua. Kenapa hanya nama wali atau orang tua yang satu saja yang boleh dimasukkan? Karena menurut saya itu lebih efisien kalau si pendaftar itu menulis satu saja. Yang penting si pendaftar itu sudah diberi izin oleh wali atau salah satu orang tuanya, mau ibu mau ayah. Nah, saat lulus sudah menjadi mahasiswa tetap atau reguler. Nah, baru di biodata di mahasiswa baru itu yang lebih lengkap dari nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, gaji ayah, terus nama ibu, kerjaan ibu, dan gajinya. Nah, di situ baru lebih lengkapnya lagi. Di sini hanya untuk mendaftar atau seleksinya saja dulu. Nah, setelah masukkan nama wali atau orang tua, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, nomor handphone wali atau orang tua. Nomor handphone wali itu juga sangat penting karena untuk memudahkan si pendaftar atau calon mahasiswa baru jika tidak mempunyai nomor telepon pribadi atau sedang mengalami kendala handphonenya atau nomor handphonenya. Jadi bisa pihak administrasi bisa memberitahu ke walinya atau orang tuanya kalau ada apa-apa. Lanjut ke di sini ada kota asal atau domisili. Nah, kota asal sangat penting supaya kita tahu bahwa ini pendaftar dari mana saja, dari Bandung atau Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, itu sangat penting untuk pihak administrasi mengetahuinya untuk mengelompokkan
kalau saja ada yang sama daerahnya dan lebih gampang lagi untuk dikelompokkannya. Nah, lanjut. Kita di sini ada tahun lulus dan asal sekolah. Tahun lulusnya itu sangat penting juga ya, karena untuk mengetahui bahwa dia tuh umur atau lulusnya tuh sudah dari tahun berapa dan asal sekolahnya di mana. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh lebih gampangnya lagi untuk si pendaftar calon mahasiswa baru mengisinya. Contohnya 2022, SMA Negeri 1 Madura, contoh. Nah, jika sudah benar, lanjut. Nah, di sini ada pemilihan jurusan. Saya menekan interface pemilihan karena jurusan-jurusan yang ada di sini tuh sudah terbagi-bagi jadi dari S1, D3, S2. Nah, di sini si pengguna calon mahasiswa baru tinggal memilih saja yang mana yang diminati jurusannya. Nah, setelah dipilih, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu upload file ijazah atau SKL jika ijazahnya belum keluar. Ijazah juga sangat penting karena untuk seleksi, untuk penyeleksian lulus atau tidaknya kita nanti di kampus ini, dan itu sangat penting jika kita ingin menjadi mahasiswa di sini atau lulus di sini. Kalau tidak ada ijazah, pasti ini sudah gugur ya. Nah, di sini saya menggunakan UI dengan upload. UI-nya itu bisa mengupload filenya. Upload file ijazah atau SKL surat kelulusan dengan di-scan. Di-scan supaya lebih jelas untuk dilihatnya. Nah, tinggal pencet upload file saja, lalu si file akan terupload di sini. Nah, setelah upload ijazah, kita lanjut ke upload file prestasi atau upload piagam prestasi yang sudah di-scan jika ada. Nah, prestasi ini juga sangat penting untuk lebih kemungkinan diterimanya itu lebih tinggi ya kalau mempunyai prestasi atau piagam dari lomba-lomba yang ada. Nah, jika ada, tinggal upload saja piagamnya. Boleh lebih dari satu. Boleh lebih itu lebih baik, karena semakin banyak piagam yang dipunyai akan semakin tinggi untuk diterima di kampus ITPLN ini. Lanjut. Nah, karena supaya tidak ada keisengan atau spam dari robot atau pengguna yang menyalahgunakannya, saya menggunakan verify human supaya tidak terjadi spam di formulirnya. Nah, setelah verify human, Anda pastikan si pengguna bisa pastikan kembali kalau data yang di atas itu sudah benar semua atau valid. Nah, jika sudah benar, klik selesai, dan akan lanjut ke page terima kasih, dan pemberitahuan lebih lanjut akan dikirim melalui email. Nah, langsung saja kita praktikkan di nah, kita sudah ada di link formulir pendaftarannya. Nah, sini
Seperti yang saya bilang, diawali dengan ucapan selamat datang dari linknya. Calon mahasiswa baru ITPLN 2023 atau 2024. Nah, formulir pendaftaran ITPLN mahasiswa baru 2023 atau 2024, pengisian biodata. Lanjut. Nah, di sini kita masukkan NISN-nya dengan benar dan sesuai. Nah, ini saya contohkan saja 2232. Lanjut. Nah, di sini kalau misalkan kita masih ada kesalahan pengetikan di NISN, kita bisa klik lagi sebelumnya. Nah, di sini akan kembali lagi ke NISN kalau mencet tombol sebelumnya. Nah, jika sudah, kita masukkan nick. Saya contohkan saja seperti ini nicknya. Nah, jika sudah benar, tinggal lanjut saja. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap, misalkan Hasnar Suwardi. Nah, lanjut. Jika sudah yakin benar, kita lanjut saja. Nah, di sini jenis kelaminnya dengan interface pilihan single choice. Nah, kita bisa memilih laki-laki atau perempuan. Jika kita salah ketik atau salah mengklik, nah seperti ini, kita bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, kita tinggal pilih saja laki-laki. Nah, setelah itu tanggal lahirnya. Saya contohkan saja ini 20 Maret 2024. Nah, setelah itu lanjut. Atau pengguna bisa memilihnya dari sini, lebih mudah lagi untuk mencari tanggal lahirnya. Bisa digeser-geser. Jika sudah, kita lanjut saja ke email pribadi. Nah, harap diisi dengan benar. Saya contohkan hasnar12@gmail.com. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu nomor handphone. Nomor handphone seperti yang saya bilang, ini sangat penting supaya pihak administrasi bisa memberitahu kalau ada apa-apa. Nah, saya contohkan seperti ini saja. Nah, dengan background yang seperti ini dan background pengisian formulirnya putih, itu membuat formulirnya semakin menarik karena pendaftar bisa mengetahui apa saja yang ada di ITPLN dan profilnya bagaimana. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika si pendaftar itu lebih tertarik, lebih bagus untuk kitanya juga atau pendaftarnya juga, kali saja bisa dia mengajak teman-teman yang lainnya supaya tahu bagaimana ITPLN itu. Nama wali kita lanjutkan, yaitu nama wali atau orang tuanya. Saya contohkan namanya Sepa Suwardi. Nama walinya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Lanjut ke nomor handphone wali atau orang tua. Nah, ini juga sangat penting jika nomor handphone pribadi tidak bisa dihubungi. Pihak administrasi akan menghubungi lewat wali atau orang tuanya. Saya contohkan ini. Lanjut. Nah, kota asal atau domisili. Dia tinggal di mana sekarang kotanya. Nah, saya contohkan Madura. Nah, di Madura. Lanjut. Nah, tahun lulus dan asal sekolah. Nah,
Jika ada atau kekurangan, bisa kembali lagi ke sini, bisa menghapusnya lagi, lebih gampang untuk penggunanya ya. Saya ingatkan lagi, ini beban informasinya lebih gampang karena hanya per slide dan tidak membuat pendaftar atau calon mahasiswa baru pusing melihatnya. Saya ganti, misalkan ini jadi Bandung lagi. Nah ini asal sekolah 2023 SMA Negeri 2 Bandung. Nah, Bandung. Nah, lanjut kalau sudah. Nah, pilihan jurusan. Di sini ada jurusan diploma, sarjana 1, sarjana 2, sarjana atau sarjana lanjutan. Nah, ada teknologi listrik, teknik mesin, elektro, sipil, mesin, informatika, dan teknik elektro S2. Nah, saya sama seperti saya, jurusannya teknik informatika sarjana 1. Nah, harap pilih jurusan yang Anda minati ya. Jika sampai salah jurusan itu harus ditanggung sendiri, karena jika salah jurusan sudah tidak bisa diganti lagi, kan harus sesuai dengan bagaimana dia mendaftarnya atau pilihan yang dia mendaftarnya gimana. Nah, di sini saya memberitahunya scroll untuk melihat semua jurusan agar si pengguna tahu bahwa ada jurusan lain di sini. Nah, oke. Setelah milih jurusan, kita lanjut ke upload file ijazah atau surat kelulusan yang sudah di-scan. Nah, saya contohkan saja ini, lanjut ke saya punya contoh ini. Nah, Piagam 1. Nah, sorry. Ini X. Ijazah. Contohnya ini. Nah, lanjut kita ke upload file prestasi kita. Bisa lebih dari 1 atau 2. Nah, kita upload lagi filenya jika mempunyai lebih dari 1 prestasi. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, verify human supaya tidak ada terjadinya spam di submitnya. Dan ini adalah slide terakhir untuk pengiriman formulir biodatanya. Nah, kita tinggal pilih saja ini verify. Oh, salah. Oke, sudah benar. Nah, jika sudah benar semua data di atas, tinggal pencet selesai. Dan formulir pun akan terkirim ke pihak administrasinya ya. Nah, setelah pendaftar atau calon mahasiswa baru mengirim biodatanya, akan diterima oleh pihak admin dengan output seperti ini, hasda, yaitu Gmailnya dulu, dari Gmail hasnar12@gmail.com, dan NISN segini. Lalu ada tanggal pengirimannya juga, yaitu Juli 22. Dan selanjutnya ada NISN, nomor induk keluarga, nama lengkap, jenis kelamin,
tanggal lahir, email pribadi, nomor handphone, nama wali orang tua atau orang tua, nomor handphone wali atau orang tua, kota asal domisili, tahun lulus dan asal sekolah, pilihan jurusan, lalu ada upload file ijazah, kemudian ada file piagam prestasi. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Jika ada kekurangan atau saran-saran yang untuk lebih membaguskan lagi UI buatan saya, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Fauzan Nugroho. Mohon pamit. Terima kasih. And I'm thankful, even when they say I'm crazy for living this life, this life, this life, this life. So let's drink to everything that we've been through. It's summertime. It's summertime. This one's on